Dulu aku bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah SMP selama hampir 5 tahun dan hampir selalu dapat giliran malam. Aku masuk kerja sekitar jam 10 malam dan baru pulang ketika matahari hampir terbit saat bus-bus siswa mulai berdatangan. Awalnya, aku justru suka pekerjaan itu. Aku tidak harus berurusan dengan anak-anak yang berlarian di lorong, guru-guru yang mengeluh, atau siapapun sebenarnya. Sekolah kosong, sunyi, dan aku dibiarkan sendirian untuk menyelesaikan pekerjaanku. Kesunyian tidak menggangguku sama sekali, malah terasa menenangkan. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari sekolah itu saat malam. Bukan sekadar sepi, rasanya seperti mati. Bangunan itu berderit dan mengeluh seolah-olah bernapas pelan. Dan ketika hanya ada satu orang di dalamnya, suara sekecil apapun bisa membuatmu tegang. Loker kadang terbuka sendiri dengan bunyi pop pelan, atau pipa di dalam tembok mengetuk-ngetuk seperti langkah kaki yang jauh. Otakmu langsung mengisi kekosongan itu dengan bayangan bahwa ada seseorang yang berjalan di belakangmu. Setelah beberapa bulan, aku belajar untuk mengabaikan sebagian besar suara-suara itu. Tapi ada satu bagian sekolah yang tidak pernah benar-benar bisa aku biasakan, ruang bawah tanah. Sekolah itu sudah tua, dibangun sekitar tahun 1950-an, dan ruang bawah tanahnya membentang di bawah hampir separuh bangunan. Tidak seperti ruang-ruang kelas di atas yang dicat rapi, bawah tanahnya hanyalah labirin beton penuh ruang penyimpanan dan lorong-lorong sempit dengan pipa dan kabel menggantung di atas kepala. Beberapa ruangan penuh meja lama yang ditumpuk sampai hampir menyentuh langit-langit. Ruang lain berisi kardus-kardus buku pelajaran usang, dan ada juga ruangan yang dipenuhi tumpukan furnitur rusak. Bau di sana selalu lembab, pengap seperti dinding basah yang tidak pernah benar-benar kering. Lampu neon di langit-langit berdengung dan berkedip kalaupun mau menyala. Seringkali kamu harus membawa senter hanya untuk bisa melihat kemana kamu melangkah. Ketika aku baru mulai bekerja, salah satu petugas kebersihan yang sudah tua menyuruhku menghindari ruang bawah tanah kecuali kalau benar-benar terpaksa. Katanya, "Nggak worth, banyak masalah. Lagian, di bawah sana angker." Dia mengatakan itu sambil bercanda, dan aku ikut tertawa. Tapi bahkan di minggu pertama, aku sudah merasa gelisah setiap kali harus melewati pintu menuju bawah tanah. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain, jauh dari lorong-lorong terang di lantai atas. Ada malam-malam ketika aku hanya lewat di depan pintu tangga ke basement dan merinding hanya karena melirik ke arahnya. Untungnya, biasanya aku tidak perlu turun ke sana, jadi aku selalu menghindarinya kalau bisa. Suatu malam, sekitar 2 tahun setelah aku mulai bekerja, ada daftar tugas yang ditempel di kereta dorongku. Dan salah satunya memintaku membawa beberapa kursi lipat untuk sebuah acara. Begitu membaca itu, aku langsung mengeluh dalam hati, karena satu-satunya tempat menyimpan kursi-kursi itu adalah di ruang bawah tanah. Aku ingat berdiri di depan pintu tangga menuju basement, mungkin 1 menit penuh, hanya untuk mempertimbangkan apakah aku bisa menelepon pengawas dan bertanya apakah tugas itu bisa menunggu sampai pagi. Tapi aku tidak mau kelihatan malas, jadi aku mengambil senter, menarik napas panjang, lalu membuka pintu berat itu. Setiap langkah di tangga menggema, membuat injakan sepatuku terdengar jauh lebih keras daripada seharusnya. Sesampainya di bawah, aku menekan sakelar lampu. Tapi hanya beberapa lampu di langit-langit yang mau menyala. Sebagian besar lorong tetap tenggelam dalam kegelapan. Bau dinding basah langsung menyergap hidungku, dingin dan apek. Aku menyalakan senter dan mulai berjalan. Kursi-kursi itu seharusnya ada di ruang penyimpanan kedua di sebelah kiri. Ruang pertama penuh meja lama yang ditumpuk kacau sampai ke atas. Pintu ruang kedua sudah setengah berkarat dan mengeluarkan bunyi melengking seperti kuku yang digesek di papan tulis ketika aku menariknya. Di dalam, ruangan berbau debu dan semacam cairan pemoles kayu yang sudah lama mengendap. Kursi-kursi lipat itu disandarkan ke dinding dalam tumpukan yang tidak rata. Aku membungkuk dan mulai menariknya satu persatu, berusaha mengangkat sebanyak mungkin dalam sekali angkut supaya tidak perlu bolak-balik terlalu sering. Aku baru saja mengangkat 4 kursi ketika tubuhku mendadak membeku. Dari suatu tempat di lorong, di luar ruangan itu, terdengar suara seretan pelan, seperti seseorang menyeret ujung sepatu di atas lantai secara perlahan. Aku menahan napas, masih dalam posisi membungkuk dengan kursi-kursi di dalam pelukan, berusaha mendengarkan sejelas mungkin. Suaranya berhenti. Aku berdiri tegak perlahan dan mengintip keluar.
menyodorkan kepala ke pintu dan mengarahkan senter ke kedua arah lorong. Cahaya kuning pucat itu membelah kegelapan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan yang lari menghindar. Hanya beton dingin dan pipa-pipa kusam. Jantungku berdebar sampai terasa di telinga. Aku berdiri di sana entah berapa lama, rasanya seperti berjam-jam sebelum akhirnya memaksa diriku berpikir, paling cuma suara pipa atau kursi yang bergeser tanpa kusadari. Aku membawa tumpukan kursi pertama ke arah tangga. Tepat ketika berjalan di tengah lorong, aku merasakan hembusan angin dingin menerpa wajahku. Tiba-tiba, sangat dingin, tidak masuk akal. Ruang bawah tanah itu selalu hangat dan pengap. Tidak ada jendela, tidak ada sirkulasi udara. Tapi hembusan itu rasanya seperti berdiri di depan freezer yang pintunya terbuka. Aku mengarahkan senter ke sepanjang lorong, mencari apapun yang berubah. Tidak ada. Tidak ada jendela, tidak ada kipas, hanya kegelapan dan tembok. Aku mencoba mengusir rasa tidak enak itu, meletakkan kursi-kursi di kaki tangga, lalu kembali ke ruang penyimpanan. Begitu masuk lagi ke ruangan itu, ada sesuatu yang terasa salah. Tumpukan kursi tampak berbeda, seperti ada yang bergeser saat aku pergi. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat persis bagaimana posisi kursi-kursi itu tadi. Semakin kupaksa mengingat, semakin aku merasa bodoh. Pada akhirnya, aku menyuruh diriku berhenti paranoid dan kembali mengangkat satu beban lagi. Kali ini, ketika aku berbalik hendak keluar, terdengar lagi suara itu. Sebuah bunyi tamp pelan, disusul suara gesekan di lantai. Berasal dari ujung lorong, lebih jauh dari ruang penyimpanan tempatku berdiri. Senter di tanganku bergetar saat aku mengarahkannya ke arah suara. Sekitar 6 meter ke depan, salah satu pintu ruangan yang seharusnya tertutup rapat sekarang tampak terbuka sedikit, meninggalkan celah gelap yang cukup untuk seseorang mengintip keluar. Perutku seolah jatuh. Aku tahu aku tidak menyentuh pintu itu. Setiap malam, sekolah selalu dikunci. Tidak seharusnya ada siapapun di bawah sana selain aku. Aku berdiri kaku di ambang pintu ruang penyimpanan, menatap celah pintu yang menganga itu. Setiap bagian dari diriku berteriak agar aku menjatuhkan kursi-kursi itu dan lari naik. Tapi kakiku seperti tertanam di lantai. Aku mulai berdalih dalam hati. Mungkin pintunya memang belum tertutup sempurna sejak awal. Mungkin waktu kubuka pintu ruangan tadi, tekanan udara berubah dan mendorong pintu itu. Aku berpegang pada alasan-alasan itu seperti berpegangan pada pegangan tangga di tengah gelap. Aku buru-buru membawa kursi-kursiku ke dekat tangga, meletakkannya di sana. Lalu kembali lagi hanya dengan senter di tangan, tanpa membawa apapun. Pintu yang tadinya terbuka sedikit itu masih sama. Terbuka tepat sebatas celah yang membuat bayangan di baliknya terlihat pekat. Tenggorokanku kering, aku melangkah mendekat, pelan, setiap langkah bergema di beton kosong. Sesampainya cukup dekat, aku memaksa diriku membuka mulut. Halo, ada orang di bawah. Suaraku pecah, terdengar kecil dan tidak berdaya di ruang bawah tanah yang luas dan kosong. Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah, lalu dengan satu gerakan cepat, kudorong pintu itu menggunakan tangan bebas dan langsung mengarahkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya peralatan sains berdebu, rak-rak tua, kardus-kardus yang ditumpuk tinggi, dan sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudutnya. Aku melangkah masuk beberapa langkah, jantung berdetak kencang, mencoba menangkap suara apapun selain dengung lampu. Saat itulah aku mendengarnya lagi, suara seretan pelan, langkah yang diseret. Tapi kali ini, bukan dari dalam ruangan. Suaranya jelas datang dari belakangku, dari lorong tempat aku baru saja berdiri. Aku langsung berputar mengarahkan senter keluar pintu. Cahaya menembus lorong panjang itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dan beton. Tapi sensasi itu sangat jelas. Berat, menekan, seperti tatapan seseorang yang menancap di tengkukmu. Bulu kudukku berdiri. Aku tidak peduli lagi soal kursi. Aku mundur perlahan, menjaga senter tetap mengarah ke lorong, lalu melangkah balik menuju tangga tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Sesampainya di tangga, aku meraih tumpukan kursi yang kutinggalkan tadi dan mengangkatnya sambil berlari menaiki anak tangga dua-dua. Aku baru berhenti ketika sudah kembali di lorong utama lantai atas, terengah-engah paru-paru seperti terbakar.
Aku bersandar ke dinding, keringat dingin mengalir meskipun suhu sekolah malam itu cukup dingin. Berkali-kali aku mengatakan pada diri sendiri bahwa aku hanya membayangkan, paling hanya tikus atau pipa air. Tapi tidak ada penjelasan untuk pintu yang tiba-tiba terbuka sedikit itu. Aku mengunci pintu menuju tangga basement dari atas, padahal sebenarnya aku tidak boleh melakukannya dan malam itu aku tidak turun ke bawah lagi sama sekali. Seminggu kemudian aku sedang mengepel lorong tepat di atas tangga yang mengarah ke basement ketika tiba-tiba terdengar 3 dentuman keras, terpisah rapi, seperti seseorang memukul-mukul dinding dengan kepalan tangan. Pel lantai di tanganku terpeleset, air mengeciprat ke ubin. Aku terpaku, telinga menajam. Setelah itu, pintu basement bergetar, seperti ada sesuatu dari sisi lain yang mendorongnya dengan paksa. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak membukanya. Aku hanya berdiri di sana, memegang gagang pel erat-erat sampai bunyi itu berhenti. Sejak saat itu, aku menolak turun ke ruang bawah tanah sendirian. Kalau ada barang yang harus diambil dari sana, aku akan menunggu sampai ada petugas kebersihan lain yang datang. Aku tidak pernah menceritakan apa yang kudengar kepada mereka karena aku tahu mereka hanya akan tertawa atau bilang itu hantu sekolah. Tapi aku tahu apa yang kurasakan dan aku tahu apa yang kudengar. Sampai hari ini, setiap kali aku teringat suara langkah lambat yang diseret di belakangku, perutku langsung terasa mual. Sekarang kalau menurutmu suara langkah yang menyeret di lorong bawah tanah itu sudah cukup membuatmu gelisah, ingatlah satu hal. Ada petugas kebersihan lain di sekolah lain yang juga harus sendirian menahan malam. Ceritanya tidak lebih ringan dan mungkin membuatmu berpikir 2 kali sebelum melewati lorong kosong di atas jam 2 pagi. Aku pernah bekerja juga sebagai petugas kebersihan di sebuah SMA lain selama 3 tahun. Aku orang baru di tim itu jadi hampir selalu kena giliran shift malam. Bangunan sekolahnya sangat besar, 4 lantai dan 2 gedung olahraga. Saat siang, tempat itu ramai dan bising. Tapi di malam hari saat kosong rasanya seperti labirin raksasa yang tak ada ujung. Aturan kerja kami jelas, bersihkan lantai demi lantai, ruang demi ruang. Matikan lampu, kosongkan tempat sampah, kunci setiap pintu. Biasanya butuh sepanjang malam untuk menyelesaikan semuanya, dan kalau kamu mencoba mempercepat, pasti ada yang terlewat. Suatu Jumat malam, aku bekerja sendirian karena salah satu petugas kebersihan lain mendadak izin sakit. Biasanya kami kerja berpasangan, jadi aku tidak terbiasa menjadi satu-satunya orang yang berjaga. Awalnya, shift itu berjalan normal. Aku mulai dari lantai 1, mengosongkan tempat sampah, mengelap meja, mengepel lorong. Beberapa lampu di koridor lama berkedip-kedip, membuat bayangan melompat-lompat di tembok, tapi aku terus meyakinkan diri bahwa itu hanya gedung tua yang mulai rapuh. Sekitar tengah malam, aku naik ke lantai 3. Lantai itu selalu memberiku perasaan yang buruk, jauh lebih sunyi daripada lantai-lantai lainnya. Banyak ruang kelas tua di sana yang sudah tidak dipakai lagi. Beberapa permanen terkunci, yang lain berubah jadi gudang penuh buku-buku berdebu, meja rusak, dan peralatan lab yang sudah lama tidak tersentuh. Saat berjalan di sepanjang lorong, aku melewati deretan loker. Bunyi klik kecil dari logam yang memuai ditambah gema langkah sepatuku di ubin beberapa kali membuatku kaget sendiri. Setiap kali itu terjadi, aku memaksa diriku berkata dalam hati bahwa semuanya normal. Aku sudah setengah jalan mengepel salah satu koridor utama ketika menyadari ada satu pintu sekitar 6 meter di depan yang terbuka. Hal itu langsung menarik perhatianku karena sebelumnya aku sudah mengecek semua ruang di lantai itu dan memastikan setiap pintu terkunci. Naluri pertamaku adalah berjalan cepat melewatinya dan pura-pura tidak melihat, tapi sesuatu membuatku berhenti. Aku menyandarkan pel ke dinding dan berjalan mendekat perlahan, mencoba agar tidak membuat suara apapun. Pintu itu adalah pintu kayu tua dengan jendela kaca kecil berbentuk persegi di bagian atas. Aku mendorongnya pelan, separuh tubuh masih di lorong, sambil mengarahkan senter ke dalam. Ruangan itu tampak kosong. Meja-meja disusun menempel dinding, dan beberapa kardus menumpuk di sudut. Sekilas, tidak ada yang aneh. Sampai aku melihat satu hal kecil. Salah satu kardus di dekat dinding belakang bergeser. Kardus itu tidak lagi rapi sejajar dengan yang lain. Sudutnya miring, dan di lantai ada bekas geseran panjang seolah baru saja diseret melintasi ubin. Perutku terasa mengencang.
Aku tahu aku sudah menutup pintu ruangan ini tadi dan aku tahu aku sama sekali tidak menyentuh kardus tersebut. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak penting, bahwa aku hanya terlalu lelah. Aku menutup pintu itu rapat-rapat dan kembali mengepel lorong sambil berusaha menghapus ruangan itu dari pikiranku. Tapi semakin aku mencoba lupa, semakin sering pikiranku kembali ke sana. Aku mulai memikirkan jendela-jendela di ruang itu. Mungkin ada siswa yang entah bagaimana menyelinap masuk. Tapi jendela di lantai 3 semuanya terkunci dari dalam dan pintu menuju tangga darurat juga selalu aku pastikan terkunci. Tidak ada celah logis. Aku menggeleng, memaksa fokus pada pekerjaan, menyelesaikan koridor itu satu persatu. Setelah selesai, aku berjalan menuju tangga untuk turun ke lantai 2. Ketika melewati ruangan yang tadi, jantungku hampir berhenti. Pintu yang tadi sudah kututup kini terbuka lebar. Napasku tertahan. Aku tahu pasti aku sudah menutupnya. Tidak sekadar menutup, aku menariknya sampai berbunyi klik. Sekarang pintu itu menganga, menampilkan ruang gelap di dalamnya. Aku mendekat perlahan, begitu pelan sampai hampir tidak terdengar langkahku. Dari ambang pintu aku melirik ke dalam. Ruangan itu terlihat sama, kecuali satu hal. Kardus yang sebelumnya bergeser sedikit di dekat dinding belakang sekarang berada tepat di tengah lantai. Seperti sengaja dipindahkan agar mudah terlihat. Detak jantungku liar. Aku berbisik, "Halo, siapa di dalam?" Suaraku sendiri terdengar aneh, kecil, dan terputus-putus di dalam lorong panjang yang kosong. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memantulkan suaraku kembali. Lalu, dari bagian paling belakang ruangan terdengar sesuatu. Suara napas. Pelan, dalam, berat. Bukan hembusan angin atau pipa. Ini suara seseorang yang berusaha bernapas pelan seolah ingin sembunyi, tapi sengaja membiarkan suaranya cukup jelas untuk kudengar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya siswa yang bersembunyi, berusaha mengerjaiku. Tapi bagaimana mungkin? Semua pintu sudah terkunci sejak lama dan kuncinya ada padaku. Tidak seharusnya ada siapapun di sana. Aku langsung membanting pintu itu, menahannya sekuat tenaga, lalu berlari menyusuri lorong menuju tangga. Jantungku menghentak rusuk dan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menempelkan punggung ke pintu tangga, telinga menajam, menunggu, tapi tidak ada suara lain yang menyusul. Di tengah ketakutan itu, aku ragu. Harusnya aku menelepon siapa. Pada akhirnya, aku menelepon pengawas, meski aku benci mengganggunya di tengah malam. Saat dia mengangkat, aku menceritakan apa yang terjadi, berusaha agar suaraku tidak terdengar panik. Dia bilang akan datang sekitar 20 menit lagi. 20 menit itu terasa seperti berjam-jam. Aku menjauh sejauh mungkin dari ruangan tadi, tapi tetap dalam jangkauan pandang koridor itu. Terus menoleh ke belakang setiap beberapa detik seolah-olah sesuatu bisa keluar kapan saja. Akhirnya, pengawas datang. Kami naik bersama ke lantai 3. Dia membawa senter besar dan berjalan langsung masuk ke ruangan itu tanpa ragu. Kardus itu masih berada di tengah lantai, persis seperti terakhir kulihat. Kami memeriksa setiap sudut. Lemari, bawah meja, belakang tumpukan kursi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tempat untuk seseorang bersembunyi tanpa kami lihat. Dia hanya menghela napas dan berkata bahwa aku mungkin terlalu lelah. Mataku menipuku. Atau aku hanya kebanyakan nonton film horor. Aku tidak membantah. Tidak ada gunanya. Tapi aku tahu apa yang kudengar, napas itu, pelan, berat dan sengaja dibuat terdengar. Aku mencoba menyelesaikan sisa shift malam itu dengan sedikit lebih tenang karena dia ada di bangunan yang sama. Tapi aku terus melirik ke arah koridor lantai 3. Rasanya lorong itu menjadi lebih dingin dan menekan daripada biasanya. Menyapu dan mengepel tidak lagi menenangkan. Setiap kali lewat loker, aku merasa salah satu pintu akan terbuka tiba-tiba. Setiap bayangan di sudut mataku tampak seperti sosok yang berdiri diam, hanya menunggu aku lengah. Beberapa minggu kemudian, saat aku bekerja bersama petugas kebersihan lain, dia tanpa sengaja menyebutkan sesuatu. Katanya, bertahun-tahun yang lalu pernah ada seorang siswa yang tertangkap bersembunyi di ruangan itu semalaman. Mereka menyelinap masuk untuk mengerjai guru dan teman-temannya, tapi kejadian itu malah membuat staf sekolah ketakutan. Sejak saat itu, ruangan tersebut nyaris tidak pernah dipakai lagi. Ceritanya terdengar masuk akal, tapi sekaligus tidak menjelaskan apa yang kudengar malam itu. Malam ketika tidak ada siapapun di sekolah selain aku. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada pintu yang tidak terkunci. Tetap saja, suara napas itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku menyelesaikan shift malam itu dan pulang begitu matahari muncul.
Tapi setiap kali aku mengingatnya, perutku terasa berputar. Setelah kejadian itu, aku mulai mengambil langkah ekstra. Aku memastikan setiap pintu terkunci saat aku melewatinya. Aku menjaga senterku selalu menyala dan mengarah ke lantai. Dan kalau aku harus lewat dekat ruangan itu, aku akan berjalan dekat dengan tangga, seolah siap lari kapan saja. Beberapa bulan kemudian aku kembali mendapat shift malam sendirian. Aku menghindari lantai 3 selama mungkin. Saat akhirnya tidak ada pilihan selain naik ke sana, aku bergerak secepat yang ku bisa, menyelesaikan tugas tanpa menoleh ke pintu kelas itu. Perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan ketika aku berada di ujung bangunan yang lain, aku merasa seperti ada mata-mata yang menempel di punggungku. Setiap bunyi krek kecil dari lantai atau tembok membuatku hampir menjatuhkan alat kebersihan di tangan. Malam itu akhirnya selesai juga dan aku pulang tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu, aku menolak bekerja sendirian di lantai 3. Bahkan bertahun-tahun kemudian, jika bisa, aku akan mencari alasan untuk tidak melewati lantai itu sama sekali. Aku tidak pernah tahu apakah malam itu ada siswa yang tiba-tiba muncul entah dari mana atau sesuatu yang lain. Yang jelas, aku tidak akan pernah lupa suara napas berat yang datang dari ruang kelas yang seharusnya kosong itu. Sampai sekarang, kadang suara itu masih terngiang di kepalaku ketika aku mencoba tidur. Kalau menurutmu ruangan kosong di lantai 3 yang dipenuhi napas berat sudah cukup mengganggu, mungkin kamu belum siap dengan apa yang terjadi di ruangan lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih penuh bayangan. Aula sekolah tua ini menyimpan langkah-langkah yang masih bergema bahkan setelah pemiliknya lama dikubur. Aku juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan malam di sebuah SMA tua selama 2 tahun. Bagian terburuk dari pekerjaan itu selalu sama, aula besar sekolah. Bangunannya sangat luas dengan 3 tingkat tempat duduk, panggung besar, dan tirai tebal yang menggantung dari langit-langit sampai ke lantai. Siang hari, aula itu terlihat biasa saja, tempat latihan upacara dan pementasan drama sekolah. Tapi di malam hari, ketika seluruh bangunan kosong, masuk ke sana rasanya seperti masuk ke ruang lain yang terpisah dari sekolah. Bahkan ketika semua lampu dinyalakan, ada saja sudut-sudut gelap di balkon dan di belakang kursi yang terlihat lebih pekat daripada seharusnya. Suara juga bergaung aneh di dalam ruangan itu. Kalau kamu menjatuhkan sapu, gema benturannya memantul-mantul ke segala arah, sampai kamu tidak yakin dari mana asal suara pertamanya. Hampir setiap malam, aku menyimpan pekerjaan di aula sebagai tugas terakhir, karena aku sangat benci berada di sana sendirian. Selalu ada sesuatu yang membuat kulitku merinding. Menjelang akhir musim hujan suatu tahun, aku harus membersihkan aula lebih awal dari biasanya karena besok paginya akan ada pementasan drama. Aku datang ke pintu samping aula sekitar tengah malam, mendorong kereta dorongku. Pintu samping itu berderit panjang ketika ku buka, dan saat tertutup kembali di belakangku, suara bantingannya menggema menyeberangi ruangan, naik ke balkon, kembali turun, seolah ada yang menjawab. Aku mulai menyapu lorong-lorong sempit di antara kursi-kursi. Sebagian kursi adalah kursi lipat logam tua yang dibaut ke lantai, sebagian lainnya berdiri longgar berbaris rapi. Saat aku mendorong sapu, suara gesekan gagang dan bulu sapu di lantai menggema sampai ke langit-langit. Beberapa menit pertama berjalan tanpa masalah, sampai kemudian di tengah ritme sapuan, aku mendengar suara lain. Awalnya samar, seperti kain yang bergeser pelan di atas kayu. Aku berhenti menyapu, suaranya terdengar dari arah panggung. Aku menatap ke sana, panggung tampak kosong, hanya beberapa properti teater yang disandarkan di sudut bayangannya memanjang di lantai. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang berubah. Aku menggeleng, memaksa kembali menyapu. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, suara langkah pelan di atas panggung. Bukan seperti seseorang berlari atau berjalan cepat, melainkan langkah hati-hati, satu demi satu, seolah seseorang sedang mengelilingi panggung, menikmati setiap gema. Aku menghentikan sapu di tengah barisan kursi dan menatap panggung dengan dada sesak. Aku naik ke panggung lewat tangga kecil di samping, langkahku sendiri terdengar keras dan mengkhianati kegelisahanku. Dengan tangan gemetar, aku mengarahkan senter ke balik tirai berat yang menggantung di kiri dan kanan panggung. Di belakang tirai, ada tali temali, katrol, beberapa kursi tua, dan panel-panel dekorasi yang sudah usang, disandarkan miring ke dinding. Semuanya tertutup debu tebal, membuat partikel halus menari-nari di udara ketika terkena cahaya senter seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Aku tidak menemukan siapapun, tapi perasaan bahwa ada sesuatu di sekitarku tidak hilang.
Rasanya seperti berdiri di atas panggung di depan penonton yang tidak terlihat, yang mengamati setiap gerak-geriku tanpa bersuara. Aku turun lagi ke lantai utama, memaksa diriku percaya bahwa itu hanya suara bangunan tua atau mungkin hewan kecil yang berlari di atas balok kayu. Aku kembali menyapu dan berusaha fokus menyelesaikan lantai bawah. Namun, pikiranku terus kembali ke panggung dan suara langkah pelan tadi. Bahkan saat suara itu tidak terdengar lagi, seolah rekamannya terus berulang di kepalaku. Setelah selesai menyapu, aku mulai mengepel. Satu persatu baris kursi kulalui, mendorong pel di antara kaki-kaki logam yang dingin. Saat itulah, dari sudut mataku, aku merasa melihat sebuah bayangan bergerak di tingkat kedua tempat duduk di balkon. Seperti ada seseorang yang berdiri lalu duduk kembali. Aku spontan mengangkat kepala dan mengarahkan senter ke atas. Tidak ada apa-apa, hanya deretan kursi yang gelap dan kosong. Aku mengatakan pada diriku bahwa itu hanya bayanganku sendiri yang memantul, atau efek cahaya yang aneh. Aku terus mengepel dengan punggung menempel ke salah satu dinding samping agar aku bisa melihat sebanyak mungkin area ruangan sekaligus. Rasanya setiap saat ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku hampir selesai mengepel lantai utama ketika mendengar sesuatu lagi. Kali ini bukan langkah, suaranya seperti bisikan. Sangat pelan, seperti seseorang yang berbicara dari jauh, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kudukku berdiri. Bisikan itu datang dari arah balkon di atas kepalaku. Aku mematung, pel berhenti di tengah lantai yang masih basah. Detak jantungku begitu keras sampai aku merasa orang lain pun bisa mendengarnya kalau ada yang berdiri dekat. Cahaya senter di tanganku bergetar karena keringat dan gugup. Aku ingin lari, sangat ingin melempar pel dan keluar lewat pintu samping. Tapi aku masih harus menyelesaikan pekerjaan. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin suara itu berasal dari luar gedung, tertiup angin menembus jendela. Atau mungkin ada petugas lain yang tanpa sepengetahuanku masuk ke aula lewat pintu lain. Tapi di dalam hati, aku tahu, malam itu aku sendirian. Aku memberanikan diri memanggil, "Halo, ada orang di atas?" Suaraku memantul di dinding dan langit-langit, tapi tidak ada jawaban selain gema yang terdengar seperti suara orang lain menirukan kata-kataku. Bisikan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Namun aku masih belum bisa menangkap kata-katanya. Setelah selesai mengepel lantai utama, aku memaksakan diri naik kembali ke panggung untuk membersihkannya. Tangga menuju panggung terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap aku memindahkan arah senter, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung cahaya. Sekelebat bayangan, ujung tirai yang bergoyang sedikit, atau bentuk seperti seseorang yang berdiri di antara properti. Tapi setiap kali kupastikan tidak ada apa-apa. Dari atas panggung, aku menatap ke deretan kursi yang membentang ke belakang, tenggelam dalam kegelapan. Aku mengarahkan senter ke arah balkon. Untuk sepersekian detik, aku bersumpah melihat siluet seseorang duduk di salah satu kursi, seperti bahu dan kepala yang condong sedikit ke depan, seolah sedang menontonku di panggung. Aku berkedip, dan sosok itu hilang. Aku menyuruh diriku percaya bahwa itu hanya kursi atau jaket yang tertinggal, meski aku tahu tidak ada yang meninggalkan apapun di sana. Aku mulai membersihkan panggung, menggeser beberapa properti, menepuk-nepuk debu dari kursi tua, mencoba fokus pada hal-hal yang bisa kusentuh. Saat itulah bisikan itu datang lagi. Sekarang bisikan itu sangat dekat, begitu dekat hingga aku hampir bisa merasakan udara di telingaku. Suara itu menyebut namaku pelan, jelas, menyeret setiap suku kata seolah menikmatinya. Aku berputar begitu cepat sampai senter hampir terlepas dari genggaman. Panggung di belakangku kosong, tirai tidak bergerak, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan itu, tapi aku tahu aku tidak salah dengar. Aku mundur beberapa langkah, punggungku hampir menyentuh tirai. Dengan jantung berdegup kencang, aku berjalan ke arah pintu samping panggung. Sebelum keluar, aku sempat berhenti di ambang, mematikan segala suara kecuali napasku sendiri. Dari kejauhan, tepat di atas aku bisa mendengar lagi suara langkah, pelan, berputar di barisan kursi balkon. Langkah-langkah itu berpindah, berhenti, lalu berjalan lagi seolah seseorang sedang mondar-mandir sambil memperhatikanku. Aku menutup mata sejenak dan mencoba menyangkal. Aula ini terkunci. Tidak ada orang lain, tidak mungkin ada. Tapi suara langkah-langkah itu terus berlanjut, perlahan, berat, penuh kehadiran. Akhirnya rasa takut mengalahkan segala kewajiban. Aku berlari kecil turun dari panggung menuju pintu samping aula. Begitu kubuka,
Udara malam yang dingin langsung menyambut wajahku seperti tamparan. Rasanya lega, tapi pada saat yang sama, aku masih bisa mendengar gema langkah-langkah di atas sana, pelan-pelan memudar ketika pintu mulai menutup. Tanganku begitu gemetar sampai aku hampir menjatuhkan kunci saat mengunci pintu dari luar. Aku bersandar pada tembok luar, mengambil napas panjang, merasakan keringat dingin mengalir dari pelipis. Malam itu, aku tidak kembali masuk ke aula sama sekali. Besok paginya, aku mencoba bercerita kepada salah satu petugas kebersihan lain. Dia hanya tertawa dan berkata, "Gedung lama. Pasti cuma bunyi bangunan ngembang-ngempis atau tikus." Aku mencoba tertawa juga, tapi jauh di dalam, aku tahu itu bukan sekadar bunyi bangunan. Bisikan yang memanggil namaku, langkah-langkah yang mondar-mandir di balkon, dan cara udara di dalam aula seakan menekan dadaku. Semuanya terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Beberapa minggu kemudian, aku baru tahu sesuatu dari guru yang suka mengobrol dengan kami. Katanya, bertahun-tahun sebelumnya, seorang guru seni drama meninggal mendadak di aula itu saat latihan teater. Serangan jantung, di atas panggung. Di depan murid-muridnya, ada yang bilang, kadang malam-malam, kamu bisa mendengar suara langkahnya menyusuri panggung, memeriksa posisi properti, atau bisikan-bisikan samar di deretan kursi seolah dia masih mengarahkan siswa-siswanya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Bahwa suara-suara yang kudengar adalah hal biasa di bangunan tua. Tapi ada sesuatu pada cara suara itu menyebut namaku, pelan, sengaja, seolah sudah memperhatikanku sejak awal, yang tidak pernah bisa kulupakan. Mungkin aku memang mulai gila, entahlah. Yang jelas, setelah malam itu, aku menolak membersihkan aula lagi sendirian. Tidak lama kemudian, aku mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Tapi bahkan saat aku masih bekerja di sana, ketika ada banyak orang di sekolah siang hari, setiap kali aku melewati pintu aula, aku merasakan tekanan dingin yang sama di dadaku dan perasaan diawasi dari kegelapan barisan kursi. Aku tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan, tidak pernah berhalusinasi sebelumnya. Jadi sampai hari ini, semuanya masih menjadi misteri yang menggangguku. Namun apapun penjelasannya, satu hal tetap sama. Apa yang kualami malam-malam itu sangat nyata. Setidaknya sangat nyata bagiku. Kalau cerita-cerita ini membuatmu sedikit lebih takut pada lorong sekolah yang kosong, mungkin sudah saatnya kamu mengakuinya. Kalau kamu merasa merinding atau tidak tenang setiap kali membayangkan langkah-langkah yang tidak terlihat itu, tinggalkan like-mu sekarang juga, subscribe kalau kamu cukup berani untuk mendengar kisah berikutnya, dan tulis di kolom komentar cerita mana yang paling mengganggumu. Atau kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di tempat kerjamu sendiri.